Ya pemirsa, selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak dari Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengonfirmasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Saya dapat itu, ya, ibu sebut foto. Ya pemirsa, inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapat bukti berupa beberapa foto terkait tewasnya Vina dan Eki. Sebelum bersaksi, Selis sempat diambil sumpah. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa, pihak termohon peninjauan kembali menyatakan bahwa novum baru yang disebut kuasa hukum Saka Tatal, yakni foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Foto tersebut sudah pernah dilampirkan saat sidang 2016 dengan terdakwa Saka Tatal. Hanya saja sudut pengambilan foto berbeda dan tak mengubah makna. Berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16/Pitsus anak /2016/PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Saka Tatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan, apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar. Ya, jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi khususnya Polres dan Jabar itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Silakan Krisna. Pastinya tentunya jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru. Apapun yang kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan
dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah, bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah persepsinya, jaksa itu persepsi salah. Berbeda begini, yang dikatakan bahwa Saka Tatal memukul, itulah justru... Informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat kecewa dengan vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Vonis bebas dan adanya dugaan permainan uang membuat pihak keluarga korban hingga jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti menghabisi kekasihnya Dini Sera Aprianti di parkiran Landmark Surabaya Oktober tahun lalu. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Usai pembacaan vonis, keluarga korban menilai keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Keluarga korban Dini Sera Aprianti di Sukabumi pun kecewa dan menyatakan banding. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Tak hanya itu, kuasa hukum korban juga akan melaporkan 3 majelis hakim ke Komisi Yudisial dan KPK karena terindikasi putusan bebas terhadap Ronald Tanur ada permainan uang. Dan juga kami akan mempertimbangkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan investigasi pemeriksaan kepada 3 majelis hakim ini. Jika memang ditemukan arah yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi atau mungkin penyuapan, maka kami minta agar KPK juga melakukan tindakan hukum terhadap 3 majelis hakim ini. Rasa kecewa dengan vonis terhadap Ronald Tanur juga diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dengan melakukan kasasi. Kasasi dilakukan dengan sejumlah pertimbangan yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Selama persidangan, terdakwa Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Dari Surabaya dan Sukabumi melaporkan. Sidang vonis perkara pembunuhan yang melibatkan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dipimpin oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan berikut profil ketiga hakim yang memvonis bebas terdakwa. Hakim Erintuah Damanik menjadi hakim ketua dalam persidangan Gregorius Ronald Tanur. Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, Erintuah Damanik tercatat memiliki kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintuah Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lainnya. Kemudian Hakim Mangapul ditunjuk sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Saat itu ia juga bertugas sebagai hakim anggota. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa adalah Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar.
Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak di Indonesia. Data PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat. Kalau tidak dijaga ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Sementara Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud dan enggan berspekulasi. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Ari Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada
Masa Mayor Teddy? Pak Soeharto bukan, Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita... Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba makan siang gratis di SDN Tugu Jebres, Kentingan, Solo, Jawa Tengah. Ratusan paket makan siang gratis dibagikan kepada siswa kelas 1 hingga kelas 6. Program makan siang bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mulai diuji coba di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya di SD Negeri Tugu, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Uji coba ditinjau langsung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 213 paket makan siang gratis dibagikan kepada siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD. Menu makan siang gratis yang diberikan berupa nasi dengan lauk ayam goreng, sayur, dan pelengkap buah serta susu. Jadi hari ini menunya ada ayam, sayur, nasi, pisang, sama susu. Ini nanti uji coba akan berjalan selama 3 bulan. Nanti kita akan banyak menerima masukan, evaluasi dari para guru, Pak Wali Kota, orang tua murid, muridnya sendiri, ataupun juga dari komite, dari ahli gizi. Yang jelas, sekali lagi, ini masih proses uji coba, pasti banyak sekali masukan-masukan atau... Gibran menyampaikan uji coba makan siang gratis dilaksanakan selama 3 bulan. Selama proses uji coba, pihaknya terbuka menerima evaluasi maupun masukan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, saling lempar rayuan dilakukan sejumlah partai menjelang Pilkada 2024. PKS yang sebelumnya berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju, pemirsa, berkelakar ingin bergabung dengan koalisi pemerintah. Kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS, Pak. Dari Bekasi naik kereta. Rayuan ini dilontarkan oleh PKS dalam acara Mukernas PKB. PKS juga memberi kode untuk diajak bergabung dengan koalisi pemerintah. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya di Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Kode dari PKS ini langsung disambut oleh PKB. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Sebelumnya Partai Gerindra juga merayu PKB untuk bergabung di pemerintahan. Yang saya hormati bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama dengan kami. Saling rayu dilakukan sejumlah partai demi meloloskan calonnya di Pilkada 2024. Saat ini peta dukungan partai di sejumlah daerah terbagi antara partai-partai tergabung Koalisi Indonesia Maju dengan partai lain seperti PDI Perjuangan, PKS, dan PKB. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Anies Baswedan dan Ahok menjadi sosok kuat dalam Pilkada Jakarta. Namun keduanya tak boleh lengah. Ridwan Kamil bisa menjadi kuda hitam di Pilkada Jakarta. Lalu sejauh mana Ridwan Kamil bisa menjadi pesaing keduanya, pemirsa? Berikut liputannya. Menurut survei indikator politik yang dilakukan pada 18 hingga 26 Juni 2024 lalu, jika Anies Baswedan dihadapkan dengan Ridwan Kamil, Anies memimpin dengan 50%. Sementara Ridwan Kamil 38,1%. Jika head to head, pemirsa, antara Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta, maka Anies masih unggul 10% dengan angka 52% dan Ahok di 42%. Dan jika Ahok head to head dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, berdasarkan survei indikator politik, posisi keduanya imbang di angka 44,7%. Sedikitnya 55 warga mati syahid akibat serangan Israel dalam 24 jam terakhir. Informasinya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di sini malam. Tiga kali menulis tentang perjudian. Setelah penulisan itu, informasinya dia mendapatkan ancaman. Korban sebagai wartawan dikenal sangat kritis dan kerap mengabarkan. Ada keterkaitan antara pemberitaan dilakukan oleh korban. Saksikan One on One, Jumat pukul 9:30 malam. Di Sindo News TV, Beyond Headline. 3 kali menulis tentang perjudian.